Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan masuk ke tema 2, selalu berhemat energi dengan subtema 2, manfaat energi pembelajaran 2. Sudah siap belajar? Ayo kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini bahwa dengan melihat tayangan video, peserta didik dapat membuat cerita pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Nah, pembelajaran kita adalah mengenai sumber energi, yaitu dalam subjudul hak dan kewajiban dalam penggunaan kertas. Oke, seperti kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menggunakan kertas. Contohnya, 1. Sebagai bahan dasar pembuatan buku, sebagai bahan dasar pembuatan kardus dan juga kertas tisu. Nah, dalam pembuatan kertas itu diperlukan banyak sekali energi. Apa saja sih yang diperlukan dalam pembuatan kertas? Pertama, bahan bakar mesin sebagai sumber energi. Seperti kita tahu, dalam pembuatan kertas itu pasti ada mesin yang sangat besar, dan mesin yang sangat besar itu dapat digunakan jika ada sumber energi atau bahan bakarnya, seperti listrik dan sebagainya. Kemudian, kedua adalah pohon sebagai bahan baku kertas, dan pastinya air. Air merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembuatan kertas. Oke, mengapa kita harus berhemat kertas? Nah, kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan juga air. Untuk pembuatan satu rim kertas berukuran A4, diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Nah, sekarang kita tahu kan bahwa semakin banyak kertas yang dibuat akan semakin banyak pohon yang digunakan, dan pastinya akan semakin banyak energi yang dibutuhkan. Oke, ini adalah contoh daur pembuatan kertas. Seperti yang pertama adalah kertas terbuat dari pohon. Contohnya pohon pinus. Pohon atau hutan ditebang, kemudian kayunya diambil menjadi gelondongan, dimasukkan ke dalam pabrik kertas, dan di pabrik akan dihasilkan beberapa produk yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti kardus, kertas, ataupun kertas tisu. Setelah itu, produk-produk tersebut setelah digunakan akan menjadi sampah. Sampah itu akan dibagi dua, menjadi kompos atau dijadikan daur ulang, dimasukkan ke dalam pabrik daur ulang, dan diproduksi kembali menjadi produk kertas, atau juga bisa menjadi kompos sebagai penyubur tanaman atau kembali ke alam. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah Budi. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari buku. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya. Oke, bagaimana menurutmu atas sikap Budi? 1. Tindakan Budi merupakan tindakan pemborosan. Dia menggunakan kertas-kertas tersebut dengan tidak bertanggung jawab. Hal tersebut tentunya akan memerlukan energi yang besar dan juga membuat sumber daya alam dalam pembuatan kertas semakin banyak digunakan. Contohnya pohon itu tadi ya. Nah, setelah itu, jika sumber daya alam semakin banyak digunakan, sumber daya tersebut akan cepat habis yang akan mengakibatkan kelangkaan bahkan kepunahan jika digunakan secara terus-menerus dan tidak bertanggung jawab. Oke, hak dan kewajiban. Ingat ya, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Jangan kita selalu menuntut hak kita, tapi kita tidak melakukan kewajibannya dengan baik.
Contohnya, dalam penggunaan kertas juga ya, harus ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Ingat, 1. Kita berhak menggunakan kertas secara bertanggung jawab. Tidak boleh membuang-buang kertas ya. Kedua, memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Tapi ingat, tidak boleh terlalu banyak atau tidak bertanggung jawab. 3. Kita ingin hidup di lingkungan yang nyaman. Itulah hak kita. Ingat, jika sumber daya alam masih banyak, otomatis hidup kita akan nyaman. Tapi jika sumber daya alam tidak ada, hidup kita pun tidak akan nyaman. Kemudian, kewajiban kita adalah 1. Menghemat penggunaan kertas. Karena itu tadi, dalam pembuatan kertas diperlukan banyak sumber daya alam dan juga banyak sumber energi. Kedua, menggunakan sumber daya alam seperlunya saja. Jangan dihambur-hamburkan karena bisa mengakibatkan kelangkaan. Mengapa kita harus hemat menggunakan kertas? Ingat ya, jika kita menggunakan kertas dengan bijaksana dan berhemat, kita sudah menghemat energi dan juga melindungi pohon-pohon di hutan. Pastinya menjaga bumi dan kehidupan di dalamnya seperti hewan, manusia, dan lain-lain. Karena pohon-pohon itu dibutuhkan dalam kehidupan bukan hanya untuk kita sebagai manusia, tapi juga untuk hewan dan juga semua yang ada di bumi. Oke, selanjutnya, bagaimana cara menghemat penggunaan kertas? Nah, banyak caranya. Salah satunya menggunakan kertas yang sisi belakangnya masih kosong. Jadi, jika sisi depan sudah digunakan, kita bisa menggunakan sisi belakangnya yang masih kosong untuk menulis. Kemudian, teliti saat menulis. Kalau perlu, kalian bisa pakai pensil dulu ya, untuk jaga-jaga jika nanti takutnya ada kesalahan. Lalu menggunakan kertas jika benar-benar dibutuhkan. Kalau tidak butuh-butuh amat, tidak perlu digunakan kertasnya. Tapi kalau kita butuhkan, kita pakai secara bijaksana. Kemudian, mendaur ulang kertas yang tidak dipakai. Kalau kertas kita banyak tumpukan kertas atau kertas bekas kita kumpulkan, kemudian kita bisa berikan kepada pengepul untuk didaur ulang. Oke, apakah kalian sudah paham? Jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan kepada ibu guru ya. Atau kalian juga bisa bertanya kepada orang tua kalian di rumah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk pembelajaran selanjutnya ya. Ingat, untuk tugasnya nanti akan ibu share melalui WA group atau juga lewat Google Classroom. Oke, selamat mengerjakan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.